Sobat pembelajar, bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang gerak pada tumbuhan. Seperti halnya pada makhluk hidup yang lain, tumbuhan juga memiliki ciri makhluk hidup, yakni bergerak. Hanya bedanya, kalau gerak pada hewan itu adalah gerak motil atau gerak berpindah tempat, aktif. Sedangkan gerak pada tumbuhan ini merupakan gerak tumbuh. Sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya, silakan yang baru bergabung untuk like, subscribe, dan share apabila memang berkenan untuk melakukan share, agar video pembelajaran ini bermanfaat lebih jauh, lebih banyak. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Yang pertama adalah kita bisa menjelaskan pengertian gerak pada tumbuhan. Kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis gerak pada tumbuhan, menjelaskan perbedaan dan persamaan antara gerak tropisme, nasti, dan taksis, serta mampu memberi contoh masing-masing gerak pada tumbuhan. Berikutnya, sebagai dasar untuk memahami gerak pada tumbuhan, setiap tumbuhan sebenarnya memiliki iritabilitas atau kepekaan rangsang, sehingga dia mampu menanggapi rangsangan tersebut. Rangsangan yang diterima oleh tumbuhan ini bisa ditanggapi dengan cara mendekat atau menjauhi arah rangsang, atau bisa juga bergeraknya itu menanggapi rangsangnya itu sesuai dengan tumbuhan tersebut. Ya, jadi tidak mesti rangsangan itu ditanggapi dengan cara mendekat sumber rangsangan atau menjauhi, gitu ya. Nah, tanggapannya itu berupa apa? Tanggapannya itu ya berupa gerakan bagian tumbuhan. Jadi secara umum yang paling banyak dilakukan oleh tumbuhan ketika menanggapi rangsang ya bagian tubuhnya yang mengalami pergerakan. Gerak yang ketiga adalah gerak esionom atau etionom. Gerakan ini disebabkan oleh faktor rangsang dari luar tubuh tumbuhan. Jadi faktor utama yang mempengaruhi gerakan tumbuhan ini adalah faktor dari luar. Nah, berdasarkan jenis rangsangan dan gerakannya, maka gerak esionom dibagi menjadi nasti, taksis, dan gerak tropisme. Untuk memahami apa itu gerak nasti, taksis, dan tropisme beserta contoh-contohnya, berikut kita sampaikan satu persatu. Nasti ini merupakan gerak sebagian tubuh tumbuhan, sebagian organ tumbuhan, dan arah gerakannya tidak sesuai dengan arah datangnya sumber rangsang. Ya. Jadi diberi rangsangan dari depan, terkadang juga ke belakang gerakannya, diberi rangsangan dari samping yang ke depan, jadi tidak sesuai dengan arah datangnya rangsang. Nah, berdasarkan penyebabnya, gerak nasti dibedakan menjadi 5, yakni ada seismonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Nah, ini beberapa gerak nasti yang bisa kita pahami bersama. Yang pertama adalah seismonasti. Seismo itu getaran, ya. Nasti itu gerak sebagian tubuh tumbuhan. Ini gerak sebagian tubuh tumbuhan karena faktor getaran. Contohnya ini tanaman putri malu. Nah, kalau tanaman putri malu ini digerakkan, digetarkan, maka dia akan mengatupkan daunnya.
ya, dia akan mengatupkan daunnya. Yang kedua, niktinasti. Niktinasti itu adalah istilahnya gerak tidur. Ada kalanya beberapa tumbuhan melakukan penutupan daun pada sore hari ketika matahari tenggelam. Ini dialami oleh tumbuhan misalnya turi, kemudian albasia, lamtoro, itu akan melakukan gerak menutup daun pada sore hari dan dia akan mengembangkan daunnya lagi pada saat matahari terbit. Yang ketiga adalah fotonasti. Ini dipengaruhi oleh adanya cahaya, mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari dan sebagainya. Dan yang keempat adalah termonasti. Ini. Selanjutnya, ada beberapa macam gerak pada tumbuhan. Berdasarkan rangsangannya, gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 3. Ini berdasarkan rangsangannya, ya. Yang pertama adalah gerak autonom atau endonom. Kemudian yang kedua gerak esionom atau etionom. Sedangkan yang ketiga adalah gerak higroskopis. Untuk memahami ini, baik kita bahas satu persatu apa itu gerak autonom, esionom, dan higroskopis. Sekaligus kita bahas beberapa contoh yang mungkin sering kita temui, sering kita jumpai, tetapi kalau ditanya itu merupakan gerak apa, terkadang kita belum memahaminya. Gerak autonom atau endonom ini sebenarnya adalah gerak yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Jadi gerak ini memang dipengaruhi oleh faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri. Sebagai contoh, ini gerakan pada kloroplas yang memutar mengelilingi isi sel pada sel-sel daun hidrilla. Nah, kurang lebih seperti itu gambar daun hidrilla. Ini biasa digunakan untuk hiasan pada akuarium untuk hidrilla. Lanjut. Gerak higroskopis ini merupakan pergerakan bagian tumbuhan yang sangat dipengaruhi oleh adanya kadar air pada tumbuhan tersebut. Kalau yang melakukan pergerakan higroskopis itu adalah pada bagian buah atau biji, maka sebenarnya ya kadar air pada buah tersebut yang mempengaruhi. Contohnya ini, pecahnya buah polong yang sudah kering, misalnya pada tanaman lamtoro, jarak, kembang merak. Ini ketika kadar air pada buah tersebut sudah sedikit atau mengering, maka akan pecah, ya. Kulit bijinya akan pecah sehingga biji yang ada di dalamnya akan terlempar keluar. Ini contohnya ya lamtoro lah, kalau nggak tahu lamtoro ya kelandingan gitu. Kemudian biji jarak, bisa jarak pagar atau jarak Cina, ya, Jatrophacoccus gitu. Demikian sahabat pembelajar, materi gerak pada tumbuhan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian untuk lebih mendalami tentang materi yang kita sampaikan tadi, kita akan berikan evaluasi. Tolong evaluasi ini dikerjakan pada buku tugas masing-masing atau pada kertas tugas, sehingga kita bisa memahami apa yang telah kita bahas di depan. Evaluasinya kurang lebih seperti ini, ada 4 pertanyaan, mohon dijawab dengan jelas biar ada pemahaman yang mendalam. Sementara itu saja untuk penyampaian materi tentang gerak pada tumbuhan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang IPA.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.